Sebanyak 150 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kota Tangerang mengikuti kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI Komisi 8 Wahidin Halim di Aula Birrul Walidain Kecamatan Pinang. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mendorong kemajuan UMKM melalui peningkatan kapasitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah ketemu lagi. Ada yang kemarin nggak? Lalu dari itu kemarin kita nanti dan saya selalu tiap bulan ada kegiatan dan sertifikasi malam panen 2 hari. Jadi usaha itu dipersyaratkan untuk memiliki sertifikasi halal. Keuntungannya apa? Keuntungannya menambah kepercayaan konsumen. Publik dipercaya karena sertifikat halal itu bersyaratkan identitas bisnis, kesehatannya, makanannya, masakannya. Kalau di masuk itu harus bulan di komisi saya itu komisi halal. Wah, saya bosan. Jadi biasakan ngomel. Kalau orang yang lagi ngomel, jantungnya sehat. Benar? Kalau ibu sesak napas itu, kalau ibu sesak, harus ngomong. Tanya loh terjadi. Kalau bawa ibu suami yang udah sesak suruh naik atas, suruh ngomel suaminya. Saya pernah waktu tinggal di Tangerang sana, saya masuk itu tiba-tiba saya langsung saya terang, itu salah ibu saya itu bawa rumah sakit. Nggak ada bukan karenanya, tapi oleh dokter bilang bisa jadi karena terjadi. Kalau itu kita harus bicara. Dan dalam tadi bicaranya harus lebih kuat itu tanda kerajaan itu. Kalau Indonesia itu bisa terjadi. Ya menyanyi. Dalam sambutannya, Wahidin Halim menegaskan bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kemampuan membaca tren, berinovasi, dan menghadirkan produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Beliau juga mengajak para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk melalui branding, kemasan yang menarik, serta pemasaran digital. Salah satunya dengan memanfaatkan Plaza Banten sebagai wadah promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM Banten. Nah, hari ini memang sengaja saya undang karena saya ingin Pak Dalgi ya Raja Paket ya Raja Banten dia yang mengelola gimana pengembangan dari para UMKM. Terus juga pengalaman sebagai ketua UMKM. Ya perlu saya akan hadirkan nanti dari Pak langsung nanti masuk para pengusaha yang sukses. Dan bisa ada juga Pak ini berkembang dan mudah nanti para pengusaha termasuk juga kredit secara akhir dari BPKH itu pengelola dana hidup menyangkut itu mitra saya di BPKH.
udah bisa Basnas juga, Basnas pusat. Kayak Pak saya tanya kaitan dengan permodalan. Kalau masalah di modal, ya kita kerjasama nanti. Jadi kalau usaha itu bukan modal, itu bukan masalah utama. Masalah utama itu adalah bahan peluang. Trennya, tren itu kita bisa kembangkan uang dan itu inovasi. Karena wira swasta itu intinya dari inovasi. Inovasi dari kita bagaimana dia toppingnya, bagaimana bungkusnya, bagaimana kemasannya, bagaimana rasanya, enak atau enggak. Banyak usaha saya yang berhasil mikro, dan banyak yang berhasil ketika dia mampu mengemasan. Tapi dengan KLL kayak sekarang tuh, ini apa kopi forest, saya kan kayak ada banyak. Tapi mana rawa juga. Sekarang panas itu di Gamento, ramai. Ibu berangkat ke sana tuh dari ini Bogor, makan kakak, karena ini juga pas-pasan. Gaya yang gini-gini. Udah dibayarin? Gini, bayi nomor dan ini nomor dan makanan mana pakai produk tidak. Sama saya pelanggan pokok pula, memakan jamu sampai boleh dua. Selain itu, para peserta didorong untuk memanfaatkan program sertifikasi halal, memperkuat manajemen keuangan, serta membangun kepercayaan konsumen melalui kejujuran dan profesionalisme dalam berusaha. Jadi yang dimaksud hari ini adalah nanti ibu dengarin di mana sih kalau kita cari contoh usaha kecil yang berhasil jadi milioner. Saya yang juga sih usaha karena saya juga disuruh rumah saya jual cabai, pasarannya ditipu oleh ibu saya ternyata jadi anak ibu saya waktu saya berkota karena saya sama dulu di saya berusaha tidak menjadi seorang usaha tapi memilih di Jawa. Gara-gara apa? Saya suruh kayak gini, yang makan itu siapa sih yang makan? Makanya bisa jalan tol, kami. Jadi kita juga lihat rumah. Kalau kita buka usaha ini, mana konsumen? Kita sekarang kita mana? Lalu apa yang disajikan? Jadi harus pakai perencanaan yang baik, pembukuan yang baik, manajemen yang baik. Tidak sekedar coba-coba. Jadi pengusaha jujur. Itu penting karena jujur membangun trust. Apa itu trust? Kepercayaan. Di honesty terus ditambah trust, kejujuran itu kepercayaan. Kalau jaga dengan pelanggan kita kalau orang bilang raja, karena itu mereka yang nanti akan balik lagi ke kecap itu dari awal dia bertahan karena dipercaya, karena dia jujur. Makanya konsumen itu menjadi penting dan ibu harus memiliki daya tarik dan kita dalam menyajikan itu dan menjaga konsumen. Saya perjalanan waktu saya di Salemba dulu ada contoh tanah ini bapaknya. Makanya saya ketemu lagi sih di Pukulonan soto angka masih enak. Apa itu bilang? Saya tanya kamu dari mana? Saya dari Jakarta Pak. Kalau udah pindah, ya Uber itu, ya kan? Langganan itu Uber dia cari. Ngomong berapa sebelum 80. Saya tanya, saya dari Jakarta, kok bisa kesini? Ini dulu bapaknya langganan saya. Jadi kalau kita sudah beri langganan, kita bisa baik dan layanan jujur, sudah percaya kita kemana pun di Uber. Dan usaha itu dapat keuntungan
pendapatan dan pengeluaran. Berkah itu artinya apa? Uang yang kita gunakan memberikan manfaat, baik untuk agama maupun untuk ibadah sehari. Demikian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar KKS resmi saya buka. Mudah-mudahan warga yang sakinah warahmah, kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pelatihan pembuatan buket bunga dari pakaian bekas sebagai bentuk kreativitas dan pemberdayaan ekonomi berbasis inovasi. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM Banten semakin inovasi, berdaya saing, dan siap berkembang di era digital, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.